Jangan pernah takut, yang namanya sekolah itu sudah ada rezekinya dari Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Biasa saya dipanggil dengan Miftah. Background saya adalah saya S1, S2 dan S3 dari psikologi, kebetulan dari kampus yang sama, yaitu psikologi UGM. Nah, sekarang saya sebagai dosen di S1 psikologi UNESA, tetapi saya juga tetap mengajar juga di S1 gizi, kemudian ada di olahraga juga, dan S2 PAUD serta S3 TP. Nah, kemudian saya dapat amanah juga kalau di psikologi menjadi ketua rumpun psikologi pendidikan dan perkembangan. Nah, subspesialis saya adalah di psikologi olahraga. Walaupun demikian, banyak aktivitas saya yang kaitannya di luar dari kampus itu terkait dengan psikologi olahraga. Salah satunya saya diamanai menjadi ketua Asosiasi Pelatih Mental Olahraga Indonesia. Nah, selain itu, aktivitas saya juga menjadi pelatih mental untuk di beberapa cabang olahraga dan di KONI Jawa Timur. Mengenai background pendidikan, kebetulan saya dilahirkan dari orang tua yang backgroundnya adalah guru. Sejak kecil saya lahir itu, orang tua saya, bapak saya itu sudah menjadi kepala sekolah SD. Jadi kepala sekolah SD, sehingga bapak saya itu mengatakan bahwa beliau tidak akan mewariskan harta, tetapi beliau mewariskan bagaimana menyekolahkan putra-putrinya. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara, jadi saya punya 2 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan. Kebetulan mereka juga mengenyam pendidikan yang tinggi juga. Kakak saya nomor 1 dan nomor 2 itu mereka juga menamatkan dari S2-nya. Nah, yang perempuan semuanya berprofesinya menjadi pendidik. Mungkin karena doa dari orang tua saya yang dari pendidik, kemudian mengharapkan putri-putrinya itu menjadi pendidik. Sehingga memang sejak kecil saya itu sudah biasa dengan yang namanya dunia pendidikan. Bahkan di rumah, karena saya dari desa, salah satu desa kecil yang indah di Kediri, dari Kecamatan Ngadului di Kabupaten Kediri, orang tua saya itu di rumah selalu ada anak-anak dari tetangga, baik itu sebaya dengan saya atau kakak-kakak saya dulu, selalu yang namanya belajar bersama di rumah. Jadi bapak yang ngajarin itu di luar dari aktivitas belajar sekolahnya. Nah, itu dari mulai sejak dulu. Bahkan ketika saya pun sudah tamat sekolah dan bapak sudah tidak punya anak-anak yang sekolah, usia sekolah, sudah kuliah semua, pun di rumah masih banyak anak-anak yang belajar di rumah. Nah, sehingga waktu kecil dulu saya tuh full aktivitasnya ya nggak kerasa ya. Jadi mulai pendidikan di SD dulu, kemudian siangnya itu sekolah diniyah, bahasa sana itu sekolah madrasah. Jadi sekolah diniyah itu sampai mau maghrib, habis maghrib nanti juga ngaji ke masjid barengan sampai ya waktu aktivitasnya habis seperti itu. Tapi itu tidak sesuatu menjadi beban, enggak, tapi menikmatinya dengan bagi saya masa kecil yang indah gitu. Jadi artinya aktivitas-aktivitas yang tidak jauh dari pendidikan itu sudah menjadi makanan harian tiap hari. Makanya kesenangan untuk kuliah, untuk sekolah itu rasanya mungkin tertanam dari rumah, selain juga teladan dari orang tua saya. Orang tua saya itu merintis sekolah itu, saya lahir itu orang tua saya punya gelarnya BA.
Jadi itu masih sarjana muda di zaman dulu. Kemudian saya kuliah, itu orang tua saya melanjutkan kuliah S1. Padahal anak-anaknya sudah kuliah semuanya dan ini, tapi orang tua saya memberi contoh bahwa pendidikan itu adalah investasi dan itu proses benalar. Karena yang ditinggikan ilmu itu adalah orang itu karena ilmunya. Sehingga teladan itulah bagi saya, rasanya malu kalau saya itu tidak mampu meneladani bagaimana semangat bapak saya yang bersekolah tinggi walaupun dengan banyak keterbatasan, dan ajaran-ajaran orang tua saya yang mengatakan bahwa jangan pernah takut, yang namanya sekolah itu sudah ada rezekinya dari Gusti Allah, katanya begitu. Jadi kamu tidak akan pernah rugi yang namanya sekolah. Sekolah itu, rezeki sekolah itu sudah disediakan sama Allah. Itu yang sangat tertanam di benak saya dan itu memang terbukti iya. Nah, langkah awal meniti karir bagi saya itu juga sebuah takdir. Mungkin itu juga doa dari orang tua saya. Jadi saya lulus dari S1 UGM itu tahun 95. Kemudian saya mengikuti yang namanya orang tua mengatakan bahwa saya nggak boleh bekerja keluar dari kota Kediri. Oke, saya ngikutin, tapi ternyata jalan takdir mengatakan lain. Kota Kediri memang tidak punya lahan untuk saya. Kemudian diperkenankan itu bolehnya di Surabaya. Akhirnya saya mencoba ke Surabaya dengan beragam, padahal waktu itu saya sudah menetapkan hati, memang sejak kuliah saya sudah berjilbab, dan masa waktu itu kan jilbab masih sangat jarang, sehingga masih ada diskriminasi juga pekerjaan walaupun tidak tertulis. Jadi artinya ada beberapa perusahaan yang memang tidak mau menerima orang yang berjilbab. Saya sudah sampai tahapan wawancara waktu itu karena saya harus melepaskan jilbab dan saya tidak mau. Akhirnya karena saya yakin kalau saya sudah punya keyakinan Allah itu pasti akan mencukupkan rezekinya buat saya. Akhirnya yang terjadi adalah saya diterimanya di instansi pendidikan, tetapi bukan sebagai guru. Saya sebagai litbangnya di pendidikan swasta di Surabaya yang terkenal waktu itu sampai sekarang pun. Kemudian berkembang, kalau saya sudah punya bekal di pendidikan, sepertinya sudahlah saya jadi pendidik saja gitu. Makanya sekali lagi juga mungkin berkat doa dari orang tua saya, maka kadang-kadang saya ditertawakan oleh orang tua saya, diguyonin gitu ya. Karena dulu saya tidak mau jadi pendidik. Kenapa? Kalau kakak saya dua perempuan itu memang sekolahnya sekolah pendidik, saya satu-satunya yang sekolahnya non kependidikan. Tapi ujung-ujungnya tetap juga jadi pendidik. Maka orang tua saya ngomong, ya ujung-ujungnya tetap jadi pendidik. Saya bilang ya itu doa orang tua saya gitu. Artinya saya memantapkan diri untuk akhirnya menjadi pendidik di waktu itu masih IKIP Surabaya. Itu pun juga karena saya juga istikharahnya mana sih yang tepat itu. Dan sepertinya pada waktu masuk ke IKIP Surabaya waktu itu direktoratnya di Ketintang itu teduh gitu. Saya yakin kalau sudah dengan istikharah Allah tuh sudah ngasih jalan ya, apapun bentuknya, apapun liku-likunya pasti itu yang terbaik buat saya. Kenapa bukan kampus yang lain gitu. Itu awal mula karirnya. Terus kemudian di sini ngapain gitu ya? Karena saya non kependidikan, saya bermula awalnya itu di BK, di bimbingan konseling. Tapi saya tahu bahwa waktu itu memang sudah diberitahu ini akan menjadi rintisan untuk psikologi di IKIP Surabaya. Waktu itu belum jadi UNESA. Kemudian beberapa tahun saya diterima itu berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya. Nah, karena rintisan waktu itu kan tidak bisa serta-merta langsung jadi fakultas atau langsung jadi jurusan psikologi. Waktu zaman itu kan harus satu persatu dulu dari dosen SDM-nya disiapkan. Jadi senior saya waktu itu masih ada satu yang dari lulusan psikologi, ada Bu Hermina Smiwati. Waktu itu 3 tahun penerimaannya di atas saya, baru kemudian saya, terus di bawah saya itu baru mulai per tahun. Nah sampai waktu akhirnya cukup, saya masuk 97. Terus kemudian PSN-nya 98 itu baru berdiri tahun 2007 psikologi. Jadi waktu yang cukup panjang untuk bagaimana memulai untuk menjadi embrionya psikologi di UNESA. Kemudian mengenai keilmuan, terus kira-kira apa?
Saya waktu itu cuman, sekali lagi inspirasinya dari orang tua saya, dari bapak saya. Bapak saya hanya mengatakan gini, carilah sesuatu ya, keunikan tersendiri yang di situ kamu dibutuhkan oleh orang lain, dan ketika itu kamu unik, menjadi personal branding. Bahasa bapak saya waktu itu hanya unik, tapi bahasa personal branding itu dari saya itu, kamu akan tetap dibutuhkan. Suka nggak suka, orang itu tetap akan mencari kamu. Kalau ada orang yang nggak suka, ya nggak apa-apa, tapi dia tetap akan membutuhkan dirimu karena ilmumu itu unik, ilmumu itu nggak ada yang lainnya. Nah, itu yang ditanamkan bapak saya. Waktu itu seiring belum masuk ke psikologi olahraga, waktu itu saya melihatnya adalah di bagaimana moralitas, psikologi perkembangan yang ngomongin moralitas. Saya menggunakan ilmu-ilmunya tentang instrumen-instrumen yang unik yang tidak semuanya orang punya, sehingga ketika itu ternyata nggak gampang ya instrumennya. Jadi waktu ingat kayak gitu, terus akhirnya berkembang sambil mencari bentuk. Kemudian karena waktu itu saya lulusan S1, lulusan S2, saya ngomongnya karena awalnya saya tuh juga ngajarnya di industri organisasi, psikologi industri organisasi, saya mau milih itu, tapi nggak boleh. Kenapa? Karena saya juga ngajar di PAUD, pendidikan anak usia dini, terus dimintanya untuk di psikologi perkembangan. Nah, di sini mulai jalan takdirnya. Pada waktu S2 saya di ngomongin psikologi perkembangan, waktu mau tesis saya ngomongin psikologi anak usia dini, dosen pembimbing tesis saya tidak berkenan. Akhirnya mulainya apa? Karena waktu itu saya sudah diminta oleh PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, ada kawan saya dari olahraga, ini yang cukup berjasa di dalam karya saya. Ini beliau almarhum itu luar biasa. Jadi almarhum Dr. Edi Mintarto itu, waktu itu beliau aktif di PASI, beliau minta saya untuk bicara di depan pengurus dan pelatih menjelang PON 2004 di tahun 2002 itu diminta untuk bicara peranan psikologi untuk atlet. Prestasi atlet itu seperti apa. Dengan background saya psikologi saja tanpa ngerti olahraga, saya terus terang waktu itu juga bingung. Karena buku psikologi olahraga hanya satu dari ahlinya psikologi olahraga di Indonesia, Prof. Singgih Gunarsa, hanya satu saja. Sementara sumber belajar yang lainnya belum banyak. Saya akhirnya mikirnya dari proses bernalar saja, kan atlet itu sama-sama manusia. Artinya saya hanya setting keilmuan saya psikologi, saya hanya terapkan karena settingnya tetap manusia. Maka saya mempelajari, mencoba untuk konsep dasar dari psikologinya, mengenai bagaimana intelijensi, terus dari intelijensi itu kan bagaimana memproses informasi, sehingga itu saya kaitkan dengan kepelatihannya seperti apa, bagaimana pelatih itu harus memahami atlet itu dari sudut pandang intelijensinya dan sebagainya. Akhirnya ternyata waktu itu sehari setelah itu saya dipanggil oleh ketua sekretaris umumnya, ditawarin saya menjadi pengurus. Saya waktu itu menyatakan, saya tuh nggak ngerti olahraga Bapak, saya mohon maaf, saya bilang itu. Beliau menyampaikannya, saya hanya butuh orang yang mau belajar. Saya paham ibu nggak ngerti, tapi ibu ngerti psikologinya. Kami membutuhkan orang psikologi yang mau belajar tentang olahraga. Karena tuntutannya hanya belajar, nah kan kembali lagi ke bapak saya dulu. Akhirnya oke, saya memang manusia pembelajar. Akhirnya saya terima, saya ngomong keterbatasan saya. Mulai itu saya sering ke lapangan. Saya melihat bagaimana perilaku, saya melihat, dan beliau sangat support. Ini juga luar biasa dengan karir saya di psikologi olahraga. Itu Pak Yongki Sumarhadi almarhum, beliau luar biasa supportingnya. Jadi saya diberi buku-buku, dibelikan ke Amazon waktu itu. Jadi buku itu dikasih buku yang praktis. Nah, dari buku itulah salah satunya menjadi bahan untuk tesis saya. Kenapa? Karena waktu saya serahkan ke psikologi perkembangan anak, pembimbing tesis saya nggak berkenan karena ini sudah banyak, bagi beliau tidak sophisticated. Saya hanya sekedar cerita bagaimana kalau ini settingnya adalah atlet dengan perkembangan tapi atlet. Terus saya ngomonginnya tentang, saya langsung ingat buku itu tentang peningkatan konsentrasi untuk atlet. Beliau langsung setuju.
Nah, di situ saya mikirnya hanya praktis. Ilmu itu kan harus diamalkan. Amal itu harus dengan ilmu. Makanya karena saya punya ladang dari itu di atlet-atlet PASI waktu itu, dan saya butuh keilmuan untuk menerapkannya, maka itu saya ambil. Strategi saya hanya sederhana itu. Bagi saya, tesis saya juga tidak berbayar karena penelitiannya itu nanti saya sudah punya ladangnya, tapi ladang ini juga dapat manfaat dari tesis saya. Akhirnya itu saya kembangkan. Nah, di situ pun sebetulnya tetap mulai otodidaknya banyak, dengan lapangan, dengan banyak buku, dengan banyak belajar, ketemu dan yang lainnya. Nah, tiba setelah selesai itu saya harus kuliah lagi. Saya hanya setahun lulus dari S2, saya diminta untuk kuliah lagi. Itu pun juga sebuah kebetulan karena nggak ada yang mau kuliah waktu itu. Kenapa? Karena para senior mungkin sudah settle dengan pekerjaannya masing-masing, sementara pimpinan melihat bahwa ini harus ada regenerasi untuk segera kuliah S3. Akhirnya saya yang dapat giliran, saya waktu itu cuma izin, saya kalau dapat restu dari keluarga, dari suami saya akan mau melanjutkan. Dan alhamdulillahnya suami saya waktu itu merelakan saya kuliah, walaupun anak saya masih usia setahun. Terus kemudian, nah ini juga lagi, saya pinginnya tetap kembali lagi perkembangan gitu kan, perkembangan yang murni, yang tidak ada kaitan dengan olahraga. Saya merasa belum merasa incas gitu, belum merasa passionnya gitu. Tapi pada waktu ujian seleksi S3 itu, kebetulan penguji saya itu juga pada waktu penguji tesis saya, dan beliau masih ingat. Pada waktu saya memaparkan proposal saya yang bukan psikologi olahraga, beliau ingatnya gini, loh kan kamu yang psikologi olahraga kan, ngapain yang berbeda? Kalau seandainya kamu saya terima, kamu mau kembali lagi ke psikologi olahraga nggak? Saya nanti promotornya. Dalam posisi saya sebagai calon mahasiswa dan beliau dekan waktu itu sekaligus penyeleksi, saya tidak punya pilihan. Waktu itu saya iyakan. Oke, dan akhirnya karena S3 saya juga tetap akhirnya bergelutnya di olahraga juga, waktu itulah saya memantapkan diri untuk niat memang Allah itu menunjukkan karir saya memang di psikologi olahraga. Apapun jalannya, ternyata saya tetap dikembalikan lagi ke situ. Nah, mulai itu saya sudah mulai memantapkan diri, mulai kuliah S3 itu, semua buku-buku, semua karya saya akhirnya lebih mengarah ke psikologi olahraga. Nah, walaupun itu subspesialisnya, walaupun itu tidak terlepas dari psikologi perkembangan, karena majoring saya memang psikologi perkembangan, bagaimana keluarga, bagaimana anak usia dini, bagaimana yang lainnya. Jadi karirnya mulai dari situ. Psikologi olahraga di Indonesia itu asosiasi profesinya belum settle. Sehingga waktu saya mau ujian itu saya nanya ke HIMSI, psikologi olahraga ini waktu itu ada salah satu ketuanya bilang, ya saya sudah tidak ngurusin, tapi saya mau begini. Akhirnya saya juga melihat fenomena di masyarakat, di dunia pendidikan dan di kementerian juga dan yang lainnya. Saya melihat di Kemenpora sendiri, bahkan yang psikologi olahraga ini juga justru orang-orang praktisi dari olahraga, jadi pecinta psikologi. Dari LPTK sendiri, 16 LPTK, jadi universitas yang mantan IKIP itu, dosen yang benar-benar dari olahraga sendiri itu hanya 4 perguruan tinggi. Itu ada dari UNESA, ada dari Medan, ada dari UNC dan dari UM. Yang selebihnya itu pengampu mata kuliah psikologi olahraga itu adalah pecinta olahraga. Artinya dari situ menarik. Kenapa? Karena untuk praktisi itu memang butuh orang-orang olahraga juga. Orang olahraga yang belajar psikologi dan orang-orang psikologi yang harus belajar olahraga. Tapi kalau ngomongin secara organisasi profesi, nggak mungkin ini akan masuk ke dalam ilmuwan psikologi karena mereka tidak memiliki background pendidikan S1, S2, S3, salah satu saja, itu nggak ada yang psikologinya. Sehingga muncullah waktu itu diskusi panjang, akhirnya muncullah Asosiasi Pelatih Mental Olahraga Indonesia. Jadi waktu itu memang saya diakomodir oleh Prof. Nur Hasan di tahun 2016. Beliau waktu itu menjadi asosiasi dekan keolahragaan Indonesia. Saya jualan visi bahasa saya menyampaikan, Bapak, ini psikologi olahraga itu kan sebenarnya menjadi bagian sport science.
ini hanya orang-orang olahraga itu sport science itu hanya ngomong tok, kalau yang tidak melibatkan psikologinya, tidak ngomongin mental. Katanya teorinya itu adalah fisik, teknik, taktik, dan mental. Tapi mental nggak pernah nih dilibatkan. Saya ini, nah beliau menangkap itu, saya dikasih sarana, dikasih sebuah media. Yuk, ini ada dekan keolahragaan, saya nanti usulkan harus ngajak dosen psikologi olahraganya untuk pertemuan itu. Jadi waktu itu di Makassar, akhirnya saya dibuatkan forum itu dan saya bikin paparan. Sebelum paparan itu juga saya sampaikan ke beliaunya, saya diminta untuk paparan walaupun saya bukan dosen VIO waktu itu, tapi saya dosen psikologi. Tapi beliau tahu saya itu adalah praktisi psikologi olahraga, sehingga ketika ada itu saya diajak dengan Pak Anung, ada Pak Rahman, jadi bertiga dari UNESA diminta untuk memaparkan di forum keolahragaan itu. Saya ngomongin di situ embrionya APMOI. Waktu itu ngomonginnya awalnya sebetulnya ngomongin praktisi, tapi orang-orang akhirnya senang. Jadi oh ya kita ini butuh sebuah asosiasi pelatih mental. Kenapa? Bukan psikologi olahraga, karena sekali lagi karena backgroundnya nggak ada yang ilmuwan psikologi, nanti kan nggak tepat secara keilmuan. Tapi APMOI ini akhirnya menginduk dari beberapa organisasi profesi yang ada di luar seperti Applied Sport Association, Applied Sport Psychologist, kemudian International Society Sport Psychologist, terus kemudian juga International Sport Mental Coach gitu. Sebetulnya sudah benar tracknya. Kenapa? Karena mereka pun gelarnya untuk asosiasi mereka itu Sport Certified Mental Performer. Jadi sebetulnya memang pelatih mental juga, yang awalnya itu adalah mereka praktisi psikologi olahraga, mereka menjadi berubah Certified Mental Performer CMP. Akhirnya kita sudah on the track. Jadi ya ini yang bergeraknya, akhirnya asosiasi inilah yang bergerak mencoba menyatukan bagaimana membahas tentang keilmuan psikologi olahraga ini di Indonesia, termasuk praktisinya. Dan ini bermulanya dari LPTK se-Indonesia, karena bermulanya based on-nya kampus, maka pergerakannya ini cukup masif. Artinya kita menyediakan bahwa kurikulumnya psikologi olahraga se-Indonesia itu minimal harus sama, sehingga bukunya kita sama-sama menginisiasi buku babon yang sama. Akhirnya kompetensinya seluruh yang dari LPTK psikologi olahraganya ini menjadi sama, studennya minimal dasarnya sama gitu, kompetensinya minimal sama. Itu yang dirintis, kemudian merintis untuk bagaimana pelatihan mental dasar dulu. Jadi ada praktisinya dan ada akademisinya. Kalau akademisinya ini kan orang-orang sudah mulai, jadi penelitian-penelitiannya itu sudah mulai di sana. Akhirnya kita tetap masif untuk ini, terus kemudian ngikut menginduk di beberapa di yang lainnya. Terus APMOI ini bekerja sama dengan beberapa jurnal keolahragaan yang ada di kampus-kampus, sehingga kita sendiri mensupport mereka dengan yang lainnya. Akhirnya ini juga bergulir. Ya namanya organisasi tetap plus minus itu karirnya di sana dengan karir akademiknya, karena sekarang tuntutan praktisi dan akademisi yang berjalannya di situ. Nah itu mulainya pijakan dari psikologi olahraga tahun 2022 sampai yang sekarang, sampai kemarin juga sempat merubah yang bagaimana sih bentuk praktisinya psikologi olahraga, terutama masih di olahraga prestasi. Jadi dulu yang namanya psikologi olahraga itu yang dikenalnya di Indonesia itu adalah motivasi. Kalau ngomongin di atlet, sebelum PON dikasih motivasi, datangkan motivator, sengat, kamu jeder selesai. Terus saya bilang, sepertinya kalau konsep psikologi olahraga ngomongin perilaku, nggak mungkin perilaku itu ngomongin pelatihan motivasi terus kemudian jadi menang. Karena ngomongin mental itu ngomonginnya juga state, ngomongin situasional, berarti ngomonginnya pendampingan. Jadi akhirnya banyak baca juga dari praktisi psikologi olahraga, dari beragam buku yang ngomongin praktisi. Kita tahu psikologi olahraga itu ada yang klinikal sama edukasional. Jadi kita bagi dua, clinical sport psychologist, edukasional. Akhirnya ngerombak nih dari PON remaja 2014 itu mulai akhirnya itu diperkenankan
bahwa psikologi itu bentuknya pendampingan. Jadi itu sebetulnya kan prosesnya cukup panjang dan barometernya sebetulnya ada di Jawa Timur. Jadi orang-orang itu kalau ngomong, teman-teman apa, kalau ngomongin mau psikologi olahraga itu lihat nih di Jawa Timur, lihat di Jawa Timur. Yang sudah diikutin lagi salah satunya yang di Jabar, DKI kayak gitu. Jadi mereka patternnya, jadi kami ini kalau ngomong, diskusi, sharing dan yang baginya berbagi ilmu. Nah yang kami bentuk itu adalah kekeluargaan. Jadi ilmu itu semakin dibagikan itu akan semakin banyak. Jadi konsep itu muncul terus bergulir sampai akhirnya munculnya ke PUPB di DKI, jadi pendampingan olahraga untuk yang anak-anak. Terus kemudian ada SLOMPN yang di BON, desain besar olahraga nasional untuk anak-anak SMP dan kayak gitu. Dan itu tetap ada psikologisnya. Dan itu sekali lagi ngomonginnya, saya basicnya adalah di psikologi perkembangan. Sehingga ngomongin perkembangan anak SMP itu kalau jadi atlet seperti apa, kebutuhannya bagaimana, dan itu banyak hal yang bisa diulik. Nah itu posisi perjalanan karir dari mulai psikologi olahraga dari 2002 sampai sekarang 2023, nggak terasa sudah 21 tahun gitu ya. Tapi itu bagi saya tetap menyenangkan, artinya apa? Karena saya pun sampai sekarang masih belum merasa expert. Karena apa? Kalau saya berpaling dengan psikologi yang lainnya, kapan saya mau jadi expert? Nah, sampai meninggal pun nanti saya malah tidak punya bentuk kalau saya tidak memilih. Itu pilihan yang harus saya ambil, makanya saya tetap memantapkan diri bahwa saya ini adalah psikolog olahraga, saya pelatih mental. Bagaimana sih sebetulnya anak muda? Karena kebetulan saya psikolog perkembangan, jadi memang saya ada satu hal yang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bilang bahwa untuk orang tua itu adalah didiklah anakmu sesuai zamannya, karena sungguh mereka akan hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Artinya sebetulnya long life learning ini ternyata maknanya itu. Bukan berarti ketika kita orang tua terus kemudian mandek gitu ya, kalau jadi orang tua saya mendidiknya sesuai dengan zaman saya dulu waktu parenting. Enggak begitu ternyata. Maka ternyata saya menyadari bahwa konsep belajar sepanjang hayat dari ayunan sampai liang lahat itu ternyata begitu. Walaupun kita sudah nggak berpendidikan formal, hidup itu juga belajar itu. Maka untuk anak muda jangan pernah segan untuk belajar. Karena tantanganmu nanti adalah bagaimanapun juga tantangan itu akan berbeda dan itu tidak bisa dibayangkan. Seperti layaknya dulu, mungkin kita nggak pernah membayangkan adanya COVID. Tapi ternyata kita harus ngadepin itu. Dan ternyata manusia itu diberi Allah sesuatu unlimited power, kita mampu bertahan. Artinya apa? Karena kita proses belajar. Nah maka menjadi generasi muda tetap semangat belajar apapun yang dihadapin. Bermetamorfosis itu penting dan kuncinya adalah selalu ikhlas untuk belajar. Jadi belajar itu perlu ikhlas. Artinya apa? Jangan setengah-setengah kalau belajar nanti. Kenapa? Karena belajar itu tetap mata pisau, satunya itu nggak enak, satunya enak. Karena kalau ngomonginnya Ghazali bilangnya adalah ketika nggak mau pedihnya belajar maka harus melihatin pedihnya kebodohan. Jadi kalau nggak mau ngomongin pedihnya belajar tuh nggak enak, maka harus rela untuk menikmati perihnya kebodohan. Jadi artinya kita nggak punya pilihan. Pilihan kita itu ya tetap baik, ya harus belajar untuk menjadi lebih baik. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Kenapa? Karena justru keikhlasan itu adalah keikhlasan untuk belajar. Hidup itu perlu perlu dijalani dengan ikhlas, perlu kita harus selalu meningkatkan diri menjadi lebih baik. Nah, meningkatkan diri ini, pengembangan diri itu kuncinya adalah belajar gitu. Semangat untuk belajar. Terima kasih banyak, itu dari saya. Saya mohon maaf apabila beberapa hal yang saya sampaikan itu ada yang kurang berkenan, karena saya yakin apa yang saya sampaikan itu semata-mata dari Allah, karena itu inspirasi hidup yang selama ini saya ambil dari mulai saya kecil, dari terutama dedikasi untuk orang tua saya yang sudah selama ini mendidik saya seperti ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.